Kemarin, netizen pada heboh karena data pengguna aplikasi e-commerce dilaporkan dijual di dark web. Ada data 91 juta pengguna dan 7 juta merchant yang dihargain 74 juta rupiah. Orang-orang pada panik dan langsung ngehapus informasi kartu kredit mereka di aplikasi. Gak lama, data aplikasi e-commerce lain juga dilaporkan dijual. Dan lagi-lagi di forum yang ada di dark web. Lalu, jadi banyak yang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih dark web itu? Tempat hacker jualan data yang mereka curi ya? Tapi sebelum sampai ke situ, gue jelasin dulu kali ya, internet itu isinya apa aja sih? Penjelasan klasiknya sih kayak gunung es. Internet yang biasa kita pakai atau surface web, itu cuma yang ada di permukaannya aja. Dan itu cuma 4-10% dari apa yang ada di internet. Sisanya sebesar 90-93% termasuk deep web, sedangkan dark web cuma sekitar 3%. Surface web pada dasarnya adalah semua halaman yang terindeks di mesin pencari kayak Google atau Bing, jadi bisa diakses dengan bebas, asal gak kena internet sehat sih. Isinya berbagai data kayak data pribadi, data transaksi, dan masih banyak lagi. Jadi wajar kalau mayoritas internet itu terdiri dari deep web ini. Bisa dibilang, deep web ini yang menyokong surface web biar tetap operasional. Nah, kalau dark web itu ketika lo buka browser dan lo pakai incognito mode. Karena gelap, makanya disebut dark web. Enggak, bercanda kok. Dark web itu sebenarnya bagian dari internet yang terenkripsi. Sampai-sampai butuh browser khusus, yaitu Tor browser. Banyak sih konspirasi terkait browser ini. Tapi itu kita bahas lain kali aja ya. Pakai Tor browser juga nggak sepenuhnya aman. Kamu tetap harus pakai VPN supaya privasi kamu tetap terjaga. Kalau pakai VPN sih udah pada ahli ya harusnya. Nah, karena yang berseliweran di sini itu anonim, jadi wajar kan barang-barang ilegal bisa diperjualbelikan di sini. Jadi biar nggak bisa kelacak gitu deh sama polisi. Katanya sih semua bisa dicari di sini, dari mulai senjata, narkoba, sampai jasa yang aneh-aneh gitu. Dark web juga jadi tempat ngumpul komunitas yang aneh-aneh. Makanya banyak konten-konten serem yang sumbernya dari dark web. Terus, kalau dark web ini gudangnya aktivitas kriminal dan juga ilegal, kenapa nggak ditutup aja sih? Jawabannya ya karena dark web sebenarnya isinya nggak cuma aktivitas ilegal doang. Dark web banyak digunakan karena anonimitas penggunanya relatif aman. Bisa curhat soal masalah pribadi atau tempat diskusi orang-orang yang anti rezim otoriter di negaranya. Situs dan forum yang melakukan tindakan kriminal ada juga yang udah ditutup dan pemiliknya dipidana. Kayak di surface web aja sebenarnya. By the way, tahu Wikileaks kan? Media yang udah banyak bocorin dokumen rahasia pemerintah dan mengungkap skandal berbagai institusi. Dokumen yang mereka jadiin bukti dapatnya dari mana? Yap, banyak yang dibocorin sama pengguna dark web. Kalau kamu sendiri gimana? Pernah dengar cerita apa tentang dark web? Ceritain dong apa yang pernah kamu baca soal dark web. Tulis di kolom komentar ya. Bye!